Halo teman-teman Edukons, jumpa lagi dengan saya Yusri di Edukon Podcast, menjadi teman cerita untuk berbagi kebaikan dan kebahagiaan. Oke, nah di sesi Edukons Podcast kali ini, karena ini adalah sesi Ramadan, tentunya kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Dan beberapa masukan dari Edukons, banyak yang komentar, dan banyak yang memesan topik terkait forgiveness atau maafkan. Nah, itulah kami mengambil topik tersebut dan kami mendatangkan salah satu narasumber tentunya ahli dalam bidang ini. Nah, saya izin perkenalkan Bapak Dr. Ahmad MSc, salah satu dosen psikologi Universitas Negeri Makassar. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih Pak sebelumnya telah bergabung Sama-sama di teman-teman Edukons untuk berbagi. iya. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan dari teman-teman Edukons juga nih Pak di Instagram yang sudah menyarankan topik ini untuk dibahas. Nah, karena kita berbicara mengenai forgiveness atau memaafkan, itu kan identik dengan kesalahan ya Pak. Iya, Nah, betul. sebelum kita bahas lebih lanjut terkait forgiveness, bisa dijelaskan dulu Pak, definisi kesalahan itu apa sih Pak? Dalam istilah mungkin psikologi ataupun istilah yang berkaitan dengan forgiveness ini. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak Edukons mengundang saya berbincang-bincang santai. Ya, dan hostnya yang ganteng juga mendampingi hari ini, alhamdulillah. Baik, ya berbicara tentang kesalahan itu kan sebenarnya sikap dan perilaku yang menyalahi nilai atau etik. Ya, kalau dalam bahasa agama itu namanya khilaf ya. Jadi sesuatu yang kita lakukan itu menyalahi kebenaran. Kan di dalam kehidupan kita sebenarnya ini kan kita tidak bisa lepas daripada value, nilai, aturan ya. Apakah itu sifatnya aturan yang sifatnya kearifan lokal budaya kita ya, adat istiadat kita, ataupun aturan-aturan yang sifatnya dalam agama ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi ketika menyimpang daripada nilai itu, value itu, maka itulah kesalahan sebenarnya. Dan saya kira secara universal setiap manusia itu punya nilai universal yang setiap orang itu pasti sama ya. Misalnya kejujuran, ingin penghargaan dan lain sebagainya, dan ketika itu menyimpang dari itu maka akan terjadi suatu kesalahan di dalam sikap dan perilaku kita. Oke, terima kasih Pak. Menarik ya, tadi sederhana Pak, nilai ya. Nilainya kesalahan sangat identik dengan nilai. Ketika kita melanggar nilai tersebut ataupun moralnya Pak, itu bisa diidentifikasi sebagai kesalahan. Oke, terima kasih Pak. Nah, sekarang Pak, ketika kita berbicara mengenai kesalahan ini kan terkadang kita ada kalau salah untuk kepada orang lain, ini tuh hal yang sudah biasa kita temukan. Tapi bisa tidak Bapak bisa berikan contoh kesalahan salah pada diri kita sendiri seperti itu? Iya, salah pada diri sendiri itu sebenarnya sama dengan menganiaya diri sendiri ya, menzalimi diri sendiri dalam bahasa agama. Padahal agama itu memerintahkan kepada kita supaya jangan menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, jangan menzalimi dirimu sendiri dengan tanganmu sendiri ya. Jadi menyalahkan diri sendiri sebenarnya itu adalah salah satu penyimpangan ya, bentuk penyimpangan, salah satu bentuk gangguan yang semestinya tidak boleh terjadi. Ya, sebenarnya sih menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain itu semestinya tidak boleh terjadi, sama aja sebenarnya sih. Iya. Oke. Jadi misalkan seperti ini Pak, misalkan saya juga terkadang sering kayak dalam hati saya bertengkar juga nih Pak, kayak menyalahkan misalkan ketika saya ujian misalkan, ketika saya tidak mencapai target, seandainya saya begini, seandainya saya begini tadi, seandainya saya lebih ini, apakah itu bisa dikatakan menyalahkan diri sendiri ya Pak? Setiap orang kan punya defense ya, mekanisme pertahanan diri, self defense mechanism. Ini teorinya Freud sebenarnya. Setiap orang punya mekanisme pertahanan diri untuk menghindari daripada kesalahan ya.
atau kekeliruan di dalam perilakunya. Itu wajar-wajar aja ya. Wajar-wajar saja itu setiap manusia melakukan suatu introspeksi. Ya, kenapa saya bisa begini padahal ini kan begini. Tapi untuk menyalahkan diri itu jangan sampai terjadi ya. Tetapi mengakui kesalahan ya oke ya. Mengakui kesalahan boleh. Kalau Bapak tadi kan menjelaskan bahwa itu bagian dari introspeksi ya Pak. Iya. Jadi kalau batasannya ini saya masih introspeksi nih, atau batasannya ini kayaknya sudah masuk kategori menyalahkan diri sendiri, itu gimana ya Pak? Bisa dijelaskan secara lebih detail mungkin pada teman-teman yang di rumah? Iya, menyalahkan diri sendiri itu terjadinya sifat menyalahkan diri sendiri apa ya istilahnya, self blaming ya. Ya, menyalahkan diri sendiri gitu ya. Itu karena individu itu punya standar, punya ekspektasi yang sangat tinggi yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, tidak sesuai dengan kemampuannya gitu ya, sehingga dia sangat sangat berharap sekali mencapai sesuatu itu padahal kapasitasnya tidak sampai di situ, sehingga sesuatu itu yang tidak tercipta di dalam dirinya maka menjadi kecewa lah ya. Kecewa, frustrasi, stres ya, bahkan cenderung mencaci maki dirinya, menyalahkan dirinya. Ini sangat terkait juga dengan self esteemnya ya, bagaimana dia menilai dirinya sendiri dan seterusnya. Akhirnya muncullah perasaan menyalahkan, itu karena saya begini. Dan kalau ini terjadi terus menerus, maka itu akan bisa muncul menjadi suatu gangguan psikologis ya. Kalau boleh saya katakan bahwa orang yang menyalahkan dirinya sendiri sebenarnya itu dia melakukan kekerasan psikologis untuk dirinya sendiri ya. Bahaya juga itu kalau kita kerasi diri sendiri, mengenai diri sendiri namanya tidak boleh ya. Jadi ditekankan introspeksi diri boleh ya Pak? Boleh introspeksi secara diri. berlarut untuk menyalahkan betul Tidak boleh itu yang tidak boleh ya, karena tadi dampaknya ternyata ada tekanan psikologisnya, bisa stres, bisa bahkan kalau berlanjut bisa depresi ya. Bisa depresi ya. Karena kalau tadi kan kalau sudah misalkan gini introspeksi nih Pak, oke saya salah. Nah kalau secara otomatis kita harus mampu memaafkan ya Pak. Memaafkan orang lain oke ya. Tapi kalau memaafkan diri sendiri itu bagaimana sih Pak definisinya memaafkan diri sendiri? Memaafkan diri sendiri itu sebenarnya berawal dari sebuah introspeksi ya, muhasabah kalau dalam bahasa agama. Dalam agama pun di Al-Quran itu kita memang diperintahkan untuk melakukan muhasabah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan kepada dirimu apakah engkau tidak memperhatikan? Ya, jadi memang setiap individu harus mengintrospeksi dirinya. Mengintrospeksi diri itu bukan berarti hanya kesalahan yang dilihat, tetapi banyak hal yang kita harus perhatikan dalam diri kita. Bagaimana diri saya dengan Tuhan, bagaimana diri saya dengan sesama manusia dalam berinteraksi sosial, di rumah, di masyarakat, di lingkungan, di kantor, di sekolah, dan lain sebagainya. Bagaimana diri saya dengan diri saya sendiri juga ya. Apa kelebihan saya, apa kekurangan saya, bagaimana seharusnya saya melakukan apa di dalam kehidupan saya ini, sehingga saya bisa menjadi manusia yang seutuhnya gitu ya. Itu sebenarnya itu introspeksi. Jadi untuk memaafkan diri itu sebenarnya harus dimulai bahwa pertama membangun kesadaran dulu ya. Self awareness, kesadaran kita harus terbangun bahwa setiap manusia dia harus menyadari bahwa setiap orang, setiap individu itu tidak pernah lepas daripada kesalahan dan kekeliruan ya. Ya, jadi innal insan makhlul khata'i wan nisyan, itu kata pepatah Arab ya, bahwa setiap manusia itu tidak bisa lepas daripada kesalahan dan kekeliruan. Jadi harus mengakui bahwa kita memang ada kesalahan. Kemudian yang kedua harus mau berubah. Dia harus melakukan perubahan di dalam dirinya ini. Saya selalu itu merujuk dengan Al-Quran ya. Di Al-Quran itu saya lupa surahnya tapi bagus sekali ya. Kalau kita mau mendapatkan rahmat Allah itu ya, rahmat Allah ini kan salah satu jalan memperoleh rahmat Allah ya. Ketika kita mau memaafkan diri sendiri ya dari kesalahan-kesalahan itu, yang pertama
innalladzina amanu, harus yakin dulu, beriman dulu ya. Yakin bahwa insya Allah pasti kita bisa berubah. Yang kedua, walladzina hajaru. Hajar itu istilahnya artinya meninggalkan ya, meninggalkan sesuatu yang buruk untuk menuju kepada yang lebih baik. Itu namanya hijrah. Jadi harus berhijrah, harus berubah. Karena kalau kita tidak berubah, melakukan perubahan nggak bisa. Jadi yakin dulu bahwa kita pasti bisa, dan kesalahan ini kita harus berubah, meninggalkan yang buruk menuju kepada yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, wajahidu itu jahidu itu artinya harus bersungguh-sungguh. Harus bersungguh-sungguh untuk melakukan perubahan itu, bertekad, ikhtiar yang optimal untuk melakukan. Jadi sebenarnya sih pembiasaan saja. Tentu perlu latihan ya. Perlu latihan, perlu pembiasaan, bahwa nanti besok-besok ada kesalahan ya oke, pasti akan terjadi. Tetapi kan yang namanya manusia yang baik itu adalah ketika melakukan kesalahan dia menyadari dan melakukan perbaikan lagi, dan itu akan berlangsung terus seperti itu ya gitu ya. Terima kasih Pak. Nah ini Pak, ini ada pertanyaan terkait mungkin lebih ke personal question Pak, dari pengalaman mungkin Pak. Bapak bisa memilih untuk tidak menjawab. Jadi ada Pak bilang Pak, forgiveness is forgetting. Jadi kalau ketika kita memaafkan ya kita harus melupakan apa yang telah terjadi. Nah kalau berdasarkan pengalaman Bapak nih, kalau yang susah yang mana nih Pak? Kalau biasanya kan tadi Bapak bilang manusia itu tidak luput dengan kesalahan. Kalau Bapak nih biasanya lebih mudah mana nih? Memaafkan orang lain atau memaafkan diri sendiri? Kalau saya pribadi nggak ada yang mudah Pak, susah semua. Apalagi memaafkan orang lain, saya susah melupakan Pak. Sebenarnya sih tergantung individunya ya, terkait daripada memaafkan diri atau memaafkan orang lain atau memohon maaf kepada Tuhan ya, sangat tergantung personalnya. Jadi saya selalu mengatakan bahwa intinya dimulai daripada kesadaran, awareness ya kan begitu, kesadaran kita mau nggak atau tidak, itu dulu, mau atau tidak. Jadi membangun kesadaran. Yang kedua tergantung tingkat kronisnya. Ini kan penyakit juga sebenarnya ini. Menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, sebenarnya itu penyakit ya. Penyakit yang harus disembuhkan. Kalau di Al-Qur'an itu bilang begini, fi qulubihim maradun, ya, di dalam dirinya itu ada penyakit. Jadi penyakit mental ya, seperti cemburu ya, iri hati ya, atau penyakit SMS ya, senang melihat orang lain susah ya, susah melihat orang lain senang. Itu semua penyakit. Fi qulubihim maradun ya. Dalam dirinya ada penyakit, sombong ya, iri hati, menggunjing, memfitnah, menggibah dan lain-lain sebagainya, mencaci maki diri sendiri, menyalahkan diri sendiri. Semuanya itu penyakit, dan kalau itu tidak diperbaiki, maka Allah bilang fazadahumullahu marada, akan ditambahkan lagi penyakit itu. Jadi ibarat ibarat kaca itu di dalam diri kita itu, semakin banyak noda-noda hitam, maka akan semakin kabur kaca itu. Maka tentu itu harus dibersihkan. Bagaimana caranya membersihkan? Ya, melakukan suatu perubahan. Kalau di dalam psikologi dan konseling itu sebenarnya itu forgiveness itu yang pertama, langkah pertama itu ada yang disebut dengan excusing. Jadi membebaskan diri kita dari gangguan-gangguan seperti itu, bebaskan diri kita itu. Kemudian rekonsiliasi, berdamai dengan diri kita. Kita harus berdamai dengan diri kita dalam kehidupan kita, berdamai dengan orang lain, berdamai dengan lingkungan sekitar kita, dan tentu ini harus dibangun dengan apa yang disebut dengan adaptasi diri ya, social adjustment misalnya kan, mengadaptasi diri kita dengan lingkungan sosial, lingkungan sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah melakukan suatu perombakan kebiasaan ya, di dalam kehidupan kita.
Nah, itu sebenarnya. Oke, terima kasih. Iya. Jadi ya teman-teman Edukons tadi sudah dijelaskan juga bahwa perlu kita garis bawahi atau warning ya, bahwa ketika kita tidak memaafkan nih, menyimpan itu ternyata bukan, kalau secara agama memang salah ya, Pak, ternyata secara psikologis juga itu akan berdampak pada diri kita sendiri ya Pak, kita sendiri yang rugi. Jadi, nah di bulan suci Ramadan ini ya, yang teman-teman yang belum memaafkan nih, bisa mungkin sebenarnya begini, kalau kita tidak memaafkan apakah diri kita atau orang lain, sebenarnya itu adalah beban psikologis. Jadi semakin lama memendam rasa kebencian atau apapun namanya itu, simptom-simptom penyakit dalam diri kita itu, maka semakin lama kita menderita secara psikologis. Jadi kalau kita memendam itu, maka sesungguhnya kita sendiri yang rugi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai melakukan kekerasan psikologis terhadap diri kita sendiri, menyalahkan orang lain, tidak mau memaafkan orang lain, tidak mau memaafkan diri kita. Sesungguhnya itu gangguan ya. Tetapi ketika kita memaafkan, maka tentu beban-beban psikologis itu akan menjadi hilang semuanya. Jadi jiwa kita ini menjadi plong kan begitu ya, menjadi tenang ya, karena tidak ada beban. Apa ya indikator bahwa saya betul-betul ikhlas sudah memaafkan itu gimana ya Pak? Memaafkan itu sebenarnya adalah satu perintah Tuhan.